Halo teman-teman, kembali lagi bersama Doyan Film. Kali ini kita akan membahas film bergenre drama action yang berjudul Nobody. Nobody membawa kejutan bagi pecinta film Tyler. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara Elias Nusseiler dan ditulis oleh Kerry Kolstad sebagai pembuat naskah yang sebelumnya berhasil membuat naskah ternama dalam film John Wick. Nobody dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, dan juga Christopher Lloyd. Cerita Nobody dimulai dari scan seorang pria paruh baya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas, namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing saat dirinya ditanya siapa. Bob Odenkirk yang berperan sebagai Hans Mansell hanya menjawab Nobody. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hans yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Namun, sebagai pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Sebelum masuk ke alur pembahasan film, saya ucapkan untuk kalian yang sudah mendukung channel kami, saya berterima kasih karena dukungan kalian sangat berharga bagi kami. Jadi, mari sama-sama kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya yang bernama Hans Mansell. Dirinya adalah seorang kepala keluarga sekaligus ayah dari kedua anaknya. Kehidupan yang dijalani Hans memang terlihat biasa saja, seperti kebanyakan keluarga pada umumnya. Hans juga bekerja di suatu perusahaan milik mertuanya yang berjalan di bidang pembuatan bahan konstruksi bahan bangunan. Kehidupan Hans memang terlihat begitu bahagia, hingga suatu malam rumah mereka dimasuki oleh dua orang yang tak dikenal yang berniat untuk mencuri dan menjara rumah mereka. Meskipun Hans menyadari kehadiran kedua pencuri tersebut, ia memutuskan untuk tidak melawan dan membiarkan pencuri itu mengambil apapun yang ada di rumah mereka. Namun tak lama, anak pertama Hans yang bernama Blake mencoba melawan salah satu pencuri itu. Hans bisa saja melumpuhkan pencuri itu di saat salah satu pencuri itu berpaling dari Hans. Namun, Hans kembali membiarkan dan meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu. Jelas, hal yang dilakukan Hans membuat Blake begitu kecewa. Tidak seperti sebagaimana seorang ayah yang mencoba melindungi keluarganya. Hans sepertinya tak melakukan hal itu dan membiarkan pencuri itu melakukan apapun di rumah mereka. Setelah kejadian perampokan di rumah Hans, akhirnya polisi yang mendapatkan laporan atas sebuah kejadian perampokan akhirnya mendatangi rumah Hans. Mereka meminta semua data dan informasi atas perampokan di rumah mereka. Setelah mendapatkan semua informasi dari Hans, akhirnya polisi itu pergi dan meninggalkan sebuah pesan kepada Hans untuk menjadi ayah yang lebih bertanggung jawab lagi bagi keluarganya. Pagi harinya, Hans mendapatkan beberapa komentar negatif yang dilontarkan oleh tetangganya. Alhasil, hal itu membuat Hans merasa menjadi seorang yang pengecut. Tidak cuma itu, di mana di tempat kerja Hans, dirinya juga mendapatkan perilaku yang kurang baik, di mana teman dari Hans seakan merendahkan Hans atas kejadian perampokan di rumahnya semalam. Bahkan, temannya itu memberikan sebuah senjata api untuk Hans. Jika peristiwa perampokan itu terulang kembali, Hans bisa saja melawan dengan senjata itu. Berbeda dengan orang-orang yang memandang Hans sebagai seorang pecundang, mertua dari Hans justru mendukung apa yang dilakukan oleh Hans kepada perampok itu. Karena mertua Hans berpikir jika saja Hans melawan, maka perampok itu bisa saja mencelakai keluarganya. Berhari-hari setelah kejadian perampokan itu, Hans terlihat sedang menghubungi seseorang dengan menggunakan sebuah radio. Rupanya Hans menghubungi adiknya yang bernama Harry. Harry adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang membuat namanya terdaftar di daftar pencarian polisi. Namun, di sini Harry tidak dijelaskan secara detail kasus apa yang telah dilakukan oleh Harry. Hans menjelaskan semua alasannya kepada Harry kenapa dirinya melepaskan pasangan perampok di rumahnya waktu itu. Rupanya Hans mengetahui senjata yang dipakai perampok itu hanyalah senjata tanpa peluru, sehingga dirinya merasa kasihan jika Hans harus melumpuhkan mereka. Hans kembali ke rumah di saat semua anggota keluarganya sedang mempersiapkan makan malam. Tetapi anak Hans yang paling kecil menanyakan gelang kucing miliknya. Ia menanyakan kepada Hans apakah gelang tersebut juga diambil oleh perampok itu. Hal itu kembali membuat Hans merasa bersalah kepada anaknya karena dirinya merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik. Akhirnya Hans pergi dengan rasa kesal yang selalu dirasakan oleh dirinya.
Hats rupanya pergi ke sebuah rumah di mana rumah itu adalah rumah dari ayahnya Hats. Dan di sini kita semua akan mengetahui siapa sosok Hats yang sebenarnya. Rupanya Hats adalah seorang agen FBI yang dimana selama ini dirinya menyembunyikan semua identitasnya kepada semua orang, termasuk kepada istri dan juga anaknya. Kini Hats tidak lagi menyembunyikan identitas dirinya lagi, bukan karena tidak ada alasan. Rupanya Hats ingin mencari semua pelaku yang pernah merampok rumah miliknya waktu itu dengan mendatangi semua jasa pembuatan tato di kota itu, karena salah satu perampok yang memasuki rumah Hats memiliki simbol tato yang bergambar burung. Dengan bekal petunjuk itu, Hats mencari ke semua toko-toko jasa pembuatan tato, hingga akhirnya Hats menemukan toko yang membuatkan tato burung untuk si perampok itu. Setelah mendapatkan informasi di mana si perampok itu berada, Hats akhirnya menemukan sepasang perampok yang ia cari. Dengan penuh rasa amarah, Hats memukul perampok itu tanpa ampun, dan Hats menanyakan di mana gelang kucing yang diambil oleh perampok itu. Namun, perampok itu tidak merasa mengambil gelang kucing milik anaknya. Merasa kesal dengan ucapan perampok itu, Hats mencoba untuk menembak pria tersebut. Namun tak lama, Hats mendengar suara bayi dari kamar mereka. Rupanya sepasang perampok itu dengan terpaksa harus mencuri di rumah Hats karena ekonomi keluarga mereka sedang tidak baik, ditambah untuk biaya persalinan istrinya. Dengan kehidupan yang perlahan-lahan memburuk, rasa amarah dan dendam mulai tumbuh dalam dirinya. Semuanya memuncak ketika dia melihat sekelompok berandalan yang mengganggu orang-orang di dalam bus yang ia naiki. Meski awalnya Hats diremehkan oleh berandalan itu, hanya berbekal dengan tangan kosong ia berhasil melumpuhkan semuanya. Bahkan, semua berandalan itu terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hats dengan muka dipenuhi luka di wajahnya, ia pun pulang. Sesampai di rumah, ia secara diam-diam pergi ke kamarnya. Hal itu Hats lakukan karena dirinya tidak mau keluarganya mengetahui apa yang sudah terjadi. Namun sayang, rupanya istrinya sedang menunggu kepulangan Hats. Dirinya merasa khawatir terhadap Hats. Ternyata benar kecemasan sang istri memang lebih kuat terhadap suaminya. Melihat hal itu, istrinya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Hats enggan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Layaknya istri kepada suaminya, ia pun mengobati Hats dengan perlahan bahkan dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itulah, kehidupan Hats berubah. Ia bukanlah Hats yang selama ini dikenal oleh keluarganya. Istrinya pun mulai merasa curiga akan masa lalu Hats yang selama ini mungkin belum ia ketahui semuanya. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Julian, ia adalah seorang mafia kelas kakap di kota itu. Bahkan dirinya adalah salah satu mafia yang kebal hukum. Setiap kejahatannya selalu tidak bisa disentuh oleh hukum. Hingga tak lama ia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa adik kesayangannya sedang kritis di rumah sakit. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi ke sebuah rumah sakit di mana adiknya dirawat. Sesampainya di sana, ia pun begitu sedih dan bercampur amarah melihat adik kesayangannya yang sedang sekarat. Rupanya adik dari Julian adalah salah satu orang yang dihajar Hats sewaktu kejadian di dalam bus kemarin. Julian tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari tahu dalang dari semua itu. Bahkan dirinya berniat untuk melenyapkan pelaku yang melukai adiknya. Rupanya salah satu teman dari adiknya Julian mempunyai sebuah kartu yang dimana kartu itu adalah milik Hats. Berbekal dengan sebuah petunjuk sebuah kartu yang diberikan oleh temannya, ia pun mencoba mencari tahu tempat tinggal dan juga latar belakang dari Hats. Scene kembali kepada Hats di mana dirinya bersiap untuk sarapan bersama keluarganya. Hats mendapatkan sebuah telepon dari Hari yang memberitahu Hats bahwa Hats sedang dalam masalah besar. Hari memberitahu Hats bahwa Julian sedang mencari dirinya. Namun Hats tampaknya sudah mengetahui bahwa kejadian waktu itu akan berujung panjang. Benar saja, anak buah Julian mendatangi rumah Hats, bahkan mereka lengkap dengan persenjataan yang lengkap. Hats melihat hal itu segera membawa istri dan juga keluarganya ke sebuah ruangan bawah tanah agar mereka bisa selamat, sedangkan Hats dirinya hanya seorang diri melawan anak buah Julian. Hanya berbekalkan sebuah pisau dapur, Hats mencoba melawan hanya sebagian dari anak buah Julian yang bisa ia lumpuhkan. Dan akhirnya, Hats pun dilumpuhkan dan dibawa oleh mereka. Hats dimasukkan ke sebuah bagasi mobil oleh anak buah Julian. Namun saat di perjalanan, Hats tersadar dan dirinya melihat sebuah apar kebakaran dan mencoba menyemprotkan kepada mereka. Upaya Hats berhasil, hingga mobil mereka pun terguling dan membuat tewas semua anak buah Julian. Hats yang selamat dari kecelakaan itu, ia pun berlari menuju rumah dan juga dirinya menelepon ayahnya agar ayahnya lebih hati-hati karena anak buah Julian akan mendatangi ayahnya Hats.
Ia pun kembali ke rumah untuk menemui istri dan juga anaknya. Kejadian tersebut membuat seisi rumah Hatz begitu kacau. Mayat-mayat bergeletakan sehingga hal itu membuat istri dan juga anaknya begitu shock melihat semua kekacauan di rumahnya. Istrinya pun nampak keheranan dengan Hatz. Bagaimana mungkin Hatz hanya seorang diri bisa melumpuhkan bahkan membunuh beberapa orang yang bersenjatakan api. Istrinya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Hatz. Namun Hatz meminta istrinya membawa anak-anak mereka ke sebuah tempat yang lebih aman karena bahaya mungkin saja sesekali mengintai nyawa mereka. Dan juga Hatz berjanji jika dirinya masih hidup, ia akan menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah istrinya pergi dengan membawa anak-anak mereka, Hatz pun kembali ke dalam rumah. Dengan segelas minum wine di tangan, dirinya bercerita di depan mayat penjahat tersebut bahwa dirinya adalah seorang agen FBI yang terlatih begitu disiplin, dan juga dirinya bertugas untuk membunuh setiap mafia yang kebal hukum, hingga suatu kejadian merubah dirinya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari lembaga departemen tersebut. Setelah Hatz bercerita begitu panjang, semua penjahat itu pun meninggal dunia. Hatz memutuskan untuk membakar rumah miliknya dengan bertujuan untuk menghilangkan semua jejak tentang kejadian tersebut, dan akhirnya Hatz pun meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, rupanya ayah dari Hatz didatangi oleh dua orang suruhan Julian dengan bertujuan untuk membunuh ayahnya itu. Namun rupanya ayah Hatz telah mempersiapkan sebuah senjata di tangannya yang diselimuti oleh dirinya, sehingga sebelum kedua orang itu menembak dirinya, ia pun terlebih dahulu menembak kedua penjahat itu hingga akhirnya kedua penjahat itu pun meninggal dengan luka tertembak di bagian dadanya. Scene kembali memperlihatkan Hatz di mana dirinya menemui ayah mertuanya dan juga adik iparnya, yang dimana dirinya berniat untuk membeli gedung perusahaan milik mertuanya itu. Hal itu ia lakukan karena Hatz berniat untuk memodifikasi tempat itu menjadi tempat dengan dipenuhi sebuah perangkap yang nantinya akan menjadi sebuah perangkap untuk Julian. Setelah tempat itu menjadi milik Hatz, ia pun langsung mempersiapkan semua perangkap di tempat itu. Bermacam-macam perangkap ia buat di tempat itu, dirasa semua telah siap. Akhirnya Hatz pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah tempat dimana Julian menyimpan semua uang miliknya. Hatz pergi hanya seorang diri ke tempat itu. Di sana dirinya membabi buta seakan dirinya merasa begitu bergairah. Satu persatu penjaga di tempat itu dengan gampangnya Hatz menghabisi tanpa ampun. Dan akhirnya Hatz pun berhasil membunuh semua penjaga di tempat itu dan dirinya membakar semua uang yang nilainya hampir ratusan juta dolar milik Julian. Setelah melakukan hal itu semua, Hatz pun memutuskan untuk menemui Julian di sebuah bar. Hatz bukanlah seorang yang ceroboh. Dirinya selalu memikirkan matang-matang apa yang harus ia lakukan. Meskipun dirinya hanya seorang diri menemui Julian, tapi dirinya mempersiapkan sebuah ranjau di tangannya, sehingga semua anak buah Julian tidak berani macam-macam kepadanya. Di sana, Hatz memberitahu Julian bahwa dirinya telah membakar semua uang miliknya. Jelas, hal itu membuat Julian marah besar. Tetapi mengingat ranjau di tangan Hatz, Julian pun hanya bisa diam dan menahan semua amarahnya. Hatz juga mengingatkan kepada Julian bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan mengirimkan anak buahnya ke rumah Hatz dan juga telah berurusan dengan Hatz. Setelah mengobrol begitu lama, akhirnya Hatz pun pergi dari tempat itu. Namun, Julian yang merasa marah besar, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar mobil Hatz. Aksi dramatis dengan dipenuhi ketegangan pun tak terelakkan. Meskipun Hatz sempat terpojok oleh Julian, namun akhirnya Hatz pun berhasil lolos dari maut. Julian yang merasa begitu marah terhadap Hatz, dirinya pun mengikuti Hatz sampai ke sebuah gedung, yang dimana gedung tersebut adalah gedung milik Hatz yang dibeli dari mertuanya. Di gedung tersebut, Hatz sudah menyiapkan sebuah perangkap yang sebelumnya ia siapkan. Di saat Hatz sedang terpojok oleh ratusan peluru yang menghujani dirinya, tiba-tiba Harry dan juga ayahnya ikut membantu melawan Julian dan juga anak buahnya. Ayahnya Hatz begitu bersemangat dengan semua itu, karena menurutnya ia sangat merindukan saat-saat seperti ini. Mereka pun dengan semangat menghabisi semua anak buah Julian tanpa ampun. Berbekal perangkap yang Hatz pasang di tempat itu, akhirnya mereka pun bisa menghabisi mereka. Hingga dimana tersisa Julian seorang diri. Bukannya ia menyerah, tetapi Julian tetap saja mencoba melawan karena begitu besar ambisi di dalam tubuhnya untuk membunuh. Akhirnya Julian pun mencoba melawan dengan sisa-sisa peluru yang ia miliki. Meskipun dirinya tahu bahwa kesempatan menang sangatlah kecil.
Rupanya Hats pun kehabisan peluru di senjatanya, hingga akhirnya Hats pun harus bertaruh dengan nyawanya sendiri, di mana dirinya mencoba menempelkan sebuah ranjau di sebuah kaca pelindung dan mendorong badannya kepada Julian, hingga akhirnya mereka berdua pun terpental, dan akhirnya Julian pun tewas. Untung saja Hats hanya mendapatkan luka kecil di tubuhnya, dan Hats sangat berterima kasih kepada ayah dan juga Hari karena mereka sudah mau membantu dirinya dalam kejadian tersebut. Scene pun beralih di mana Hats sedang diinterogasi oleh kedua detektif yang menanyakan atas semua kejadian terbunuhnya Julian dan menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Namun tak lama, kedua detektif itu mendapatkan sebuah telepon dari atasannya. Namun anehnya, setelah mereka mendapatkan telepon itu, Hats pun terbebas dari hukuman. Di akhir film, terlihat Hats dan juga istrinya sedang membeli rumah baru untuk mereka tinggali. Namun tak lama Hats pun mendapatkan sebuah telepon entah dari siapa. Namun kecemasan dari raut muka Hats menunjukkan bahwa bahaya sedang menanti mereka. Lalu film pun selesai. Film yang berdurasi hampir 130 menit ini memang cukup apik, membuat setiap penonton merasakan terbawa emosi dengan bagian-bagian film yang memberikan nilai arti dari sebuah tanggung jawab, sebagaimana seharusnya kita melindungi setiap orang yang kita sayangi. Bob Odenkirk sangat totalitas di film ini. Karakter yang diperankannya begitu mendalam, sehingga begitu nyata dan indah untuk dinikmati. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa bertemu lagi di pembahasan film selanjutnya. Saya undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.